Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu insyaallah masyahidin. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segenap wali yang dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Bapak ibu sekalian bisa hadir bersilaturahmi, memenuhi undangan dari Rumah Yatim Cilacap. Dan alhamdulillah ibu bapak juga bisa bertemu dengan putra-putranya, putra-putrinya. Udah ketemu belum? Belum? Ya ngaji dulu, nanti baru ketemu. Ya, baik bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan pagi hari ini, sebagaimana kemudian jadwal biasa kita adalah jadwal kajian yang mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan ini adalah menjadi bekal bagi kita semuanya, nggih. Bekal dalam mengarungi keluarga, bekal dalam untuk menyiapkan anak-anak kita karena orang tuanya punya ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan waktu kita insya Allah tidak lama lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Ini siapa? Namanya siapa? Hah? Kita datang. Tunggu ya. Alhamdulillah Pak, udah bisa bawa. Tadi bawa acara apa baca Quran? Baca Quran. Gimana Pak Tatang? Baca Qurannya udah bener belum? Ya, alhamdulillah ya. Ini saya baca di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sehat sudah ya Bapak Ibu? Keluarganya sehat? Kantongnya sehat? Giliran kantong kayak ngeluh, ya Allah. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai dengan hari ini Rumah Yatim Cilacap, berkat doa Bapak Ibu sekalian, saya melihat dan saya mendampingi Rumah Yatim Cilacap ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat tambah meningkat, Ibu. Alhamdulillah. Terbukti banyak orang yang kemudian menitipkan, kemudian memberikan infaknya, sedekahnya ke sini. Dan insya Allah di sini karena ya itu rezekinya anak-anak lah. Insya Allah putra-putri Ibu ketika di sini mudah-mudahan tidak akan kekurangan dari aspek makanannya. Kalau dilihat dari sisi badan masih alhamdulillah saya lihat nggak ada yang kering kerontang. Rata-rata berat badannya ya segede gini. Berarti kan makanannya cocok ya Ibu ya, insya Allah. Maka tinggal kita dorong doa aja. Mudah-mudahan Pak Hamdan terutama yang di sini, karena yang menggawangi 24 jam anak-anak itu Allah limpahkan sehat beliau. Mengurus yang ngurusin, kemudian yayasan, kemudian yang bertanggung jawab, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masuk di bulan Sya'ban. Kalau habis Sya'ban sebentar lagi Ramadan. Pertanyaannya, Ibu Bapak pun siap masuk Ramadan? Siap apa? Siap puasa? Siap puasa atau anak persiapannya Pak? Ya, baik. Nah sekarang ketika kita berbicara tentang sebentar lagi kita Ramadan, mohon maaf kalau kemudian ditanyakan kepada kita semuanya ketika berkaitan dengan masalah Ramadan,
bagaimana dan apa yang kemudian kita persiapkan masuk Ramadan ini. Kalau kemudian ditanya lagi, mohon maaf Bapak Ibu, siapa hari ini yang paling siap masuk Ramadan? Siapa? Nah, yang paling siap masuk Ramadan menurut saya adalah Alfamart dan Indomaret. Iya enggak? Coba Bapak Ibu sekarang jalan-jalan di Alfamart, Indomaret. Kapan tuh mulai siap-siap Ramadan? Kaleng udah keluar, marjan udah keluar, kurma udah ada. Bok dari 2 bulan yang lalu. Jadi yang paling siap siapa? Terus yang paling siap yang kedua siapa, kita lihat itu. Mohon maaf, Ramadannya belum sampai, yang paling siap siapa? Televisi. Iklannya 2 bulan yang lalu udah iklan sahur dengan buka puasa. Padahal Ramadannya masih lama. Mereka sudah siap dengan Ramadannya. Pertanyaannya gini, mereka itu, ya Bu ya, Indomaret dengan Alfamart itu, mereka kemudian siap-siap jauh sebelum Ramadan datang, televisi siap-siap jauh sebelum Ramadan datang. Kenapa mereka siap-siap itu? Sampai siap itu, karena mereka tahu, ini kalau Ramadan datang, saya akan mendapatkan untung besar. Kita ingat, ya kan? Ya bayangkan untung besar kita sebentar lagi Ramadan. Ayo siap-siap, ayo siapkan semuanya. Kenapa? Karena kita dapat untung besar. Nah, pertanyaannya, kita sekarang posisinya di mana? Siapnya seperti apa? Yo, kalau sekarang ibu tanya, ya Ustaz, saya siap Ramadan. Apa yang disiapkan? Ngecat rumah. Apa yang disiapkan? Tunggu beras. Apa itu disiapkan? Nah, sekarang kenapa harus siap-siap? Karena ini pendek mas, segini tau ya. Saya susah. Kenapa Ibu kita harus siap-siap kemudian Ramadan itu? Karena begini, ketika berbicara kemudian Ramadan harus siap-siap. Kenapa? Karena ada orang yang Ramadannya gagal. Ramadan gagal. Ibu mau Ramadannya gagal? Kayak kalau sesuatu yang gagal tuh gak enak Bu. Kayak ibu niat bikin kue, udah dikocok segala macam dicampur, kemudian mau di oven, ternyata kuenya nggak kembang. Apa itu? Gagal kan? Enak gak? Gak enak. Dilihatnya gak enak. Ibu, bukan berita hoax, bukan berita bohong. Kata Nabi SAW, ada orang yang di bulan Ramadannya itu gagal. Siapa yang gagal di bulan Ramadannya itu? Pertama, kata Nabi SAW, rubba lis-shaimi. Ada orang-orang yang berpuasa. Ini orang yang gagal Ramadannya itu adalah orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan al-ju'. Apa ju itu? Al-ju'. Apa? Lapar. Yang kedua haus. Ini. Ada orang-orang yang berpuasa sama dengan kita, ibu puasa. Dia kemudian mulai menahan tidak makan dan minum dari pagi. Tetapi ternyata ketika dia puasa nggak dapat apa-apa. Cuma dapatnya haus dan lapar. Itu rugi. Siapa orang yang seperti itu Ustaz? Orang puasa tapi cuma dapatkan haus dan lapar aja. Orangnya menahan lapar, tetapi mulutnya nggak ikut puasa. Mulutnya nggak ikut puasa. Gimana mulutnya nggak ikut puasa? Mulutnya omongannya masih bohong. Ya, puasa tapi bohong. Apa bisa orang puasa bohong? Bisa. Urusan apa? Urusan buka aja, menu buka bisa bohong kita tuh. Karena gara-gara kita ingin dianggap orang mampu, orang punya kan ngobrol, yuk ngesuk jenengan buka pertama ngapa wae persiapannya. Karena ingin dianggap, ya aku sih biasa nih ya nih maghriban itu enten kolak kelapa muda, kemudian sop buah, ya segitulah kira-kira macam-macamnya. Kemudian yang menduan kalau berontaknya orang ketinggalan.
ngomong sama orang gitu, prakteknya air putih. Ini bohong apa ora? Bohong. Nah maka ketika puasa yang seperti itu, mohon maaf ya, puasanya bisa jadi cuma dapat alju wal atos, hanya haus dan lapar saja, rugi itu. Atau yang kedua, dia nggak bohong, cuman pas ketemu kali tetanggane ngapunten gibah, apa gibah? Ngomongin orang, ngerasani orang, lagi puasa. Beda banget itu. Kapan? Karena belanjanya saiki orang masak pagi, belanjanya jam 7:30. Tukang sayur 7:30 datang, ketemu di depan rumah, ngobrol. Ngobrolnya gimana? Sederhana ngobrolnya. Bu, belanja apa jenengan? Aku kampung baik, kalau tahu ya lumayan lah. Kalau tahu kayaknya penak kayak gitu kan. Bu, ya Bu anu itu nek belanja ya Allah ya Robi, padahal yang kurang apa dia itu, bapaknya pegawai, umahe apik, ya Allah nek belanja aku dengan dewe Bu, belanja ke ya Allah, orang pantas banget kalau kaum pegawai, lah ngapa? Pelit banget pokoknya. Nah beli kalau tukang sayur kuwi kembalian 2.000 dijaluk, jajan dijaluk 2.000, padahal aku ya Allah kayak apa tapi kok pelit. Ngomongin siapa? Ngomongin siapa? Tanggane. Kapan? Waktu tuku sayur. Puasa nembe mulai bar subuh. Ngobrolnya jam berapa? Jam 8. Terus ngobrolin orang. Tapi jangan begini juga. Puasa ngomongin orang percuma, wis batal. Buka baik percuma, puasa ada pahala kalau gitu. Tapi kita nanti nilai puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar. Ibu, itu ya. Baik. Siapa lagi yang kedua yang gagal itu? Yang gagal yang kedua itu adalah kata Nabi SAW, orang yang mendapatkan Ramadan masuk, dia puasa Ramadan, ibu, sama-sama masuk bulan Ramadan, tetapi mohon maaf, selama Ramadan dia puasa, tetapi ketika Ramadan meninggalkan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Tidak dapat ampunan. Inilah orang-orang yang rugi puasanya. Satu, dia gak hanya mendapatkan haus dan lapar. Yang kedua, gak dapatkan ampunan. Seperti itu. Maka itulah orang yang kategorinya rugi atau dikategorikan gagal puasanya. Pertanyaannya, ibu kepingin seperti itu puasanya? Enggak. Baik. Kalau enggak, ayo kita lihat. Berarti kalau enggak, kita harus menyiapkan diri supaya kita puasanya sukses. Yuk, sekarang mari kita lihat dulu bagaimana para salafus soleh menyikapi Ramadan. Ibu, mohon maaf, kalau kita ingin masuk sampai dengan bulan Ramadan, kan berarti kita minta sama Allah, doa sama Allah. Ya Allah, sampaikan saya di bulan Ramadan. Walaupun mohon maaf ya, orang itu kalau dikabari tentang Ramadan sikapnya benten-benten gitu. Setidak-tidaknya saya mencatat ada 4 tipe orang ketika mendapatkan kabar Ramadan. Udah sering saya bilang ini. 1, ada orang yang dikasih tahu Ramadan itu, mohon maaf, kaget. Ya, kaget luar biasa. Yuk, ngesuke Ramadan. Hah? Ramadan? Perasaan namanya ini Ramadan mening. Ada yang begitu. Dikasih tahu Ramadan, kaget luar biasa. Ibu kaget betul? Enggak ya? Yang kedua, ada orang yang dikasih tahu Ramadan itu datar, biasa aja. Yuk, ngesok Ramadan. Nah, terus ngapa? Puasa, Mbok? Ya wis. Ada yang begitu. Ada yang dikasih tahu Ramadan itu seorang menyesal luar biasa, tertekan luar biasa. Yuk, ngesok Ramadan. Ramadan meninggal, aku bebeh Ramadan ini. Ngapa? Orang iso ngopi, isu-isu kalau ngerokok. Umpamanya. Ada yang begitu. Ada yang
ketika dikasih tahu Ramadan, Bu, besok Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok Ramadan ya. Mudah-mudahan ya Allah disampaikan umur saya masuk di bulan Ramadan. Itu ada begitu, Bu. Ye, ngapunten. Kinten-kinten ibu yang hadir di sini kalau dikasih tahu Ramadan 1, 2, 3, 4, kira-kira ibu tipe yang berapa? Tipe yang pertama, sing kaget orang. Tipe yang kedua, biasa baik orang. Tipe yang ketiga, malah ini Ramadan. Atau tipe yang keempat, kira-kira tipe yang mana ibu? Yang keempat nih. Yang keempat, senang nek kita masuk Ramadan. Kemudian doa. Pertanyaannya, Bapak Ibu, nek doa Ramadan semenjak kapan? Di bulan Rajab. Doanya. Baik, yuk kita lihat. Kalau sahabat doanya mulai kapan? Kita kan kudu nyontoh sahabat, Ibu ya. Para sahabat itu kalau mendengar Ramadan itu doanya kapan? Apa sama dengan kita di bulan Rajab? Ya, kita juga di bulan Rajab kadang-kadang melu-melu di masjid ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana, begitu kan? Nah, yuk sekarang kita lihat. Ibu, kalau sahabat radhiyallahu anhum itu mereka mulai berdoa itu kapan? Ya. Doanya kapan? Ternyata kata Mu'adz bin Fadl dikatakan sahabat-sahabat itu kalau berdoa minta dimasukkan umurnya di bulan Ramadan, yaitu yad'unallaha sittata ashhurin. Oke. Jadi ternyata mereka para sahabat itu berdoanya kepada Allah itu berapa? Agar bisa masuk bulan Ramadan, dia mulai berdoa semenjak 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan. Yuk, berarti bulan apa? Ayo, hitung mundur. 6 bulan sebelum Ramadan apa? Udah pernah diajarin? Udah pernah diajarin nama-nama bulan Islam? Yuk, kita hitung dulu. Yo, belajar lagi. Pak, Karang Pucung masih ingat? Ayo. Bulan pertama nopo. Nek bulan Masehi apa lagi? Bulan pertama apa? Januari. Kedua Februari akhir tahun. Desember. Bulan ke-11 Agustus bulan. Oke, hafal ya. Yo, sekarang saya tanya, Ramadan bulan keberapa? Ramadan apa? Syawal. Sebelum Ramadan apa? Ramadan. Bulan pertama Islam apa? Muharram. Bulan keempat apa? Mampu umat Islam kalau bulannya orang ngerti. Belajar ya, diulangi lagi ya. Saya pernah ngajarin ini, masih ingat kodenya? Apa coba? Dibuka sebutannya. Baik. Kita bahas 1 Musa. Apa Musa itu? Muharram, Safar, Musa. Gitu ya. Yang kedua Roro. Apa Roro? Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian Rosha. Apa Rosha? Namanya Rojab. Sanya Saban. Habis Saban Ramadan. Habis Ramadan Syawal. Disingkat Rosha. Ramadan, Syawal. Oh. Kemudian habis Syawal Zul. 1 Zul Qa'dah. Yang kedua Zul Hijjah. Itu ya. Apa Bu? Apa? Bisa ada sebutannya Bu? Masalah.
Tahun berapa, Bu? 2001, setahun, Pak. Pak tertib, Pak. Di sini tertib itu ujung tanto. Ya, ilmu diterima. Baik, Bu, yuk kalian. Ramadan bulan keberapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini bulan Ramadan. Bulan keberapa? 9. Ke-9. Tadi dibilang sahabat itu berdoa kapan? Sittata ashhur. Apa sita itu? Apa sita? Sita itu 6. Kalau satu apa? Wahidun. 2 isnani. 3 salah satu. 4 arba'atun. 5 khamsatun. 6 sittatun. Nah, sittatun. Apa sittatun ini? 6. Jadi ternyata sahabat itu mulai berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Berarti mulai bulan apa? Kalau ibu tadi bilang kita mah di sini startnya. Nih doanya gini di bulan Rajab. Allahumma barik lana. Kan itu ya. Di Rajab wa Sya'bana. Itu doa dari sini Rajab. Sahabat dari mana? 6 ditunggu. Sya'ban 1, Rajab 2, Jumadil akhir 3, Jumadil awal 4, Rabiul akhir 5, Rabiul awal 6. Berarti mereka sahabat berdoanya di mana? Sini. Rabiul awal mereka sudah berdoa. Rabiul awal sudah berdoa. Dari sini doa. Doanya apa? Doa agar umurnya disampaikan masuk di bulan Ramadan. Ini di sini. Minta dimasukkan di bulan Ramadan umurnya. Ya, umurnya bisa dimasukkan di bulan Ramadan. Nah, akhirnya Allah takdirkan masuk di bulan Ramadan. Nih, masuk di bulan Ramadan. Setelah masuk di bulan Ramadan, alhamdulillah sahabat diberikan umur oleh Allah masuk di bulan Ramadan. Pertanyaan selanjutnya begini, kalau sudah masuk di bulan Ramadan, sudah masuk di bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, ibu ngapunten, kalau ibu udah selesai Ramadan biasanya ngapain? Rasanya gimana? Senang? Senang ya? Terus kalau habis Ramadan doa lagi enggak? Orang Ramadan aku alhamdulillah bebas sih sama anda. Kita begitu. Rata-rata kan jarang lah. Kebanyakan kita mah kalau Ramadan selesai bukan doa, mikir cicilan bajunya pinggir. Nah, ibu lihat para sahabat, Ramadan selesai mereka ternyata tidak berdiam diri. Gimana ketika Ramadan selesai itu? Masuk di bulan habis Ramadan, Sawal. Masuk di bulan Sawal mulai doa lagi. Tadi di sini doa, sekarang di sini doa lagi. Doanya apa ibu? Doanya bukan minta disampaikan ke Ramadan, tapi doa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Ya, kan mereka selama 1 bulan Ramadan banyak melakukan amal-amal soleh kebaikan. Maka para sahabat itu nek rampung Ramadan kepikiran tarawehnya, kepikiran sedekah, kemudian sedekahnya, kepikiran moco Qur'annya. Apa yang dipikirkan? Kepikiran para sahabat itu selama sebulan Ramadan. Ya Allah, saya itu puasa, saya itu sholat tarawih, saya itu baca Qur'an. Nek rampung Ramadan kepikiran apa? Kepikiran kira-kira iki amal-amal saya selama Ramadan diterima apa enggak? Itu kepada sahabat. Kita pernah kepikiran itu nggak? Orang mau ngaku juga orang kepikiran. Kita udah pede aja, pasti diterima. Sahabat tuh khawatir luar biasa. Apa khawatirnya? Khawatir kalau seandainya, mohon maaf ya, khawatir kalau seandainya ketika amal-amal Ramadan tidak diterima oleh Allah. Itu kekhawatirannya. Maka karena ada waktu itu dia gimana? Mulai di bulan Syawal, habis Syawal, Dzulqa'dah, itu pada Dzulhijjah, kemudian Muharram sampai dengan Safar. Ibu 1, 2, 3, 4, 5.
5 bulan itu berdoa kepada Allah agar amalan-amalan di Ramadannya diterima. Sampai selesai masuk Rabiul Awal, doanya apa? Minta masuk Ramadan. Jadi sahabat itu kalau begitu gimana? Sepanjang tahun itu rindu dengan Ramadan. Gitu ya. Subhanallah. Jadi kalau kita ngomong sifat di Ramadan sebagaimana sahabat, begitu ternyata rindu sepanjang tahun. Baik, yuk. Nah, Ibu, inilah sifat Ramadannya sahabat. Nah, sekarang mari kita lihat dulu. Tadi saya berikan pilihan. Ibu, Ramadannya pingin pilihannya Ramadan yang gagal atau Ramadan yang sukses? Kita ngomong dulu ya. Pinginnya yang ini. Yuk, kira-kira menurut Ibu Ramadannya sukses ngapain aja persiapannya? Kan udah ada persiapannya. Asal, jangan asal. Siap Ramadan, siap apa? Nyiapkan perut supaya bisa tahan lapar. Bukan begitu. Oke. Baik, Bu. Supaya sukses Ramadan itu yang pertama apa? Kuatkan niat. Bu. Niat sepenuh hati. Ya. Jadi kita ini kalau Ramadan yang ingin sukses diawali dari apa? Niat dulu. Niatnya gak boleh setengah-setengah. Ada gak orang yang Ramadan setengah-setengah? Ada yang Ramadan setengah-setengah. Iyalah puasa, ya lumayan puasa, biasa dapat infak dari orang. Setengah-setengah itu. Tapi gini, orang itu bisa melakukan sesuatu sepenuh hati. Kira-kira kalau orang yang bisa sepenuh hati melakukan sebuah perbuatan itu, orang itu menerima sesuatu itu dengan senang atau dengan sedih? Hah? Dengan senang apa dengan sedih? Ibu mohon maaf, Ibu datang pengajian ke sini sepenuh hati atau setengah hati? Kenapa? Senang. Kenapa senang? Ketemu dengan anaknya. Mohon maaf, kalau nggak ada anaknya mau lagi dari Ciarang jauh-jauh ke sini? Yakin orang bakal belum. Si Datia mau, orang bakal belum. Kenapa? Karena ada harapan bertemu dengan siapa? Anak. Jadi senang. Nah, Ibu, puasa itu sama kayak gitu, Ibu. Puasa itu kita akan sepenuh hati masuk di bulan Ramadan itu sepenuh hati. Kalau seandainya kita ini menyambut Ramadan yang sepenuh hati itu kalau senang, gembira. Nah, saya tanya, Ibu, Ramadan tinggal seminggu lagi, Ibu senang apa sedih masuk Ramadan? Senang. Oke, kalau tadi mah kesini senang sepenuh hati, iya. Kenapa? Ketemu anak. Oke, saya terima. Kalau sekarang saya tanya, Ibu bilang senang ketemu Ramadan, iya. Gembira, iya. Kenapa gembira? Apa yang bikin Ibu senang Ramadan datang? Ayo. Bisa ketemu Ramadan lagi. Itu toh. Bisa taraweh. Bisa apa lagi? Silaturahim itu. Bok sholat malam selain sholat taraweh. Kan sholat taraweh mah sama di bulan Ramadan gak bisa. Tahajud namanya. Silaturahim gak usah nunggu Ramadan. Di bulan Ramadan gak bisa silaturahim. Ayo. Ngapa senangnya? Pahalanya berlipat-lipat. Apalagi? Kita lucu orangnya. Mas, jadi gak senang. Gak tahu Pak, pokoknya saya senang aja. Ini kalau ada orang yang bilang datang kemudian Ramadan senang tapi tidak bisa menyebutkan alasan senangnya, ya kayak gitu. Ya, yuk. Sekarang biar hati ini full, sepenuh hati, betul-betul menerima Ramadan itu dengan senang. Maka apa yang melatar belakangi kita ini senang datang Ramadan? Apa Bu yang pertama? Lihat Bu. Kita ini senang. Jadi sesuatu yang senang itu memang tidak ada kecuali memang kita dapatkan di situ. Kalaupun ada di tempat yang lain kecil, di tempat sini gede, itu senang. Coba Ibu kalau sekarang Lebaran ya, anak saya itu punya anak 3. Tapi saya udah gede-gede udah malu mungkin. Dulu zaman kecil itu kalau Lebaran mesti
dia itu nggak boleh melewatkan beberapa rumah. Dan dia nggak mau kecuali dengan bapaknya harus datang. Kenapa? Karena kalau datang sendirian dikasihnya cuma 5.000, tapi kalau datang dengan bapaknya bisa 50.000. Itu senang luar biasa. Maka kalau lebaran udah senang luar biasa, diajak keliling silaturahmi senang luar biasa. Kenapa? Dapat cuan. Itu Bu ya. Ya nggak apa-apa Bu. Memang cara daya menarik anak-anak seperti itu. Tapi kalau sekarang udah gede dikasih duit juga, udah malu, udah SMA malu gitu kan. Sing disilaturahmi bingung, bocah SMA diwai 10.000 orang pantas, 100.000 orang nana duit teh, ya akhirnya selamatnya orang diwai gitu kan, seperti itu. Yo Ibu, sekarang alasan kemudian kita senang itu apa masuk Ramadan itu? Yang pertama berangkat dari perkataan Umar bin Khattab itu, Ibu mohon maaf, beliau ini adalah sosok pribadi yang dijaminkan oleh Allah surga. Al-Mubashshirina bil Jannah, orang yang mendapatkan kabar mendapatkan surga. Tapi lihat Ibu, ketika dia mendapatkan, udah dijamin surganya, ya, udah dikapling surganya, tetapi ternyata beliau itu ketika mendapatkan kabar Umar besok kemudian Ramadan, senangnya luar biasa, sehingga dia katakan rasa senang itu dengan ucapan apa? Marhaban. Ibu suka mendengar kata-kata marhaban? Ya. Suka ada tulisan marhaban ya Ramadan? Ya. Apa artinya? Nah, kita bilangnya selamat datang. Kalau selamat datang itu bahasa Arabnya ahlan wa sahlan. Marhaban itu bukan selamat datang, tapi marhaban itu ungkapan bahasa Arab untuk menunjukkan kegembiraan diri kita. Ibu ketemu dengan anaknya, marhaban, itu senang anaknya. Ya, cuma di kita mah udah begitu marhaban itu selamat datang, ya wis rokok biasa kayak gitu. Gimana Umar kemudian senangnya? Kenapa Umar senang luar biasa ketika Ramadan datang? Beliau katakan, marhaban ya mutahhir dzunubana. Kata Umar gimana? Senang sekali. Kenapa? Karena kita akan kedatangan bulan apa? Bulan pembersih dosa. Ya, dibersihkan dosanya. Nah, jadi kegembiraan pertama sehingga kita nanti bisa sepenuh hati itu kenapa? Karena kita dijanjikan akan dibersihkan dosa-dosanya. Apunten. Cobi kalau kita lihat, Ibu kita kan kita berapa setahun berapa tadi? Ini 12 bulan ya? 12 bulan. Kira-kira berbuat dosanya berapa lama? Taruhlah berbuat dosa 11 bulan. Ibu ngapunten, sekarang jujur ya. Ibu 11 bulan kira-kira dosanya kantong apa setitik? Kata, pirang kilo? Sekata lah semuanya. Kita akui kalau dosa kita ini banyak. Nah Ibu, karena kita dosanya itu banyak, mohon maaf, pingin dihapus apa enggak dosa-dosa itu? Kalau pingin dihapus, bisa nggak menghapus sendiri? Bisa menghapus sendiri. Dengan apa? Cuma kita nggak pernah tahu apa ia bisa menghapus istighfar kita, belum tentu. Tetapi ketika Allah katakan datang yang namanya Ramadan, maka kata Allah Ramadan itu apa? Kata Allah tadi, iya, ini bulan yang menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi seolah-olah Allah itu bilang begini, hei manusia yang kemarin suka maksiat, hei manusia yang kemarin suka ngomongin orang, hei yang kemarin suka bohong, hei yang kemarin main judi, hei yang paling banyak dosa-dosa itu, kata Allah gini, kesalahanmu selama ini besok masuk Ramadan aku hapus. Kira-kira nanti apa buatan? Maka wajar perlu gembira. Kenapa? Ini kesempatan saya menghapus dosa. Dan kita harus, makanya kita kenapa minta masuk Ramadan dan mau dihapus dosa. Kenapa? Khawatir kita ini kalau seandainya dosanya masih banyak belum dihapus, tapi keburu dijemput sama malaikat, maka pingin masuk Ramadan ini. Oke? Nah ini yang pertama. Yang pertama, kenapa kita harus bergembira masuk Ramadan?
Kenapa? Karena kita akan dihapus. Maka harus senang, jangan sedih, malah jangan marahin Ramadan. Karena hanya 1 tahun itu, sebulan ini Allah berikan kesempatan dihapus orang itu. Itu Bu ya. Nah, jadi kenapa Bu? Kita ini kemudian senang masuk bulan Ramadan karena akan dihapus. Maka ibu bilang suami ibu, Pak, ayo puasa, Pak. Ngapa puasa? Men dihapus dosane. Kinten-kinten kalau yang Ramadan nggak puasa dihapus ke boten dosane. Syaratnya kudu puasa. Ini dosane akeh masuk Ramadan tapi orang gelem puasa dihapus ke boten. Nah itu masalahnya puasa dulu. Begitu ya. Beda dengan orang ke majelis taklim, naik puasa kudu. Kalau di majelis taklim makan asal datang aja, duduk bareng, dia masing-masing tuh. Kan ada ceritanya tuh. Setiap hari itu malaikat keliling. Ngapain kelilingnya? Nyari majelis taklim. Kayak gini Bu. Ini jangan bilang kosong. Ibu jangan bilang sendirian ya. Ini ada di samping ibu. Awas. Ya. Ada di samping ibu itu. Siapa? Malaikat Bu. Coba telepon. Tapi jangan minta apa dia ngerti yang malaikat. Takon baik. Jadi nanti kalau tahu-tahu ada yang beginiin orang yang nggak ada itu malaikat. Tapi jangan minta lihat ya. Jajal malaikat itu kayak apa? Jangan ya, jangan minta pengen lihat malaikat. Karena kalau melihat malaikat Nabi aja menggigil. Itu Nabi menggigil, kita semaput gitu. Ya, jadi malaikat itu Pak, datang Bu ke masjid ini. Jadi ini malaikat itu tepat waktu nanti jam berapa? 9:30 datang dulu. Beda dengan kita jamaahnya ya. Diundang 9:30 datang jam 10. Keduluan siapa? Malaikat. Cuman malaikat itu gak ketahuan, gak kelihatan. Maka kita biasanya kosong. Maka kalau datang ke pengajian diundang jam 10, datang 10:30, jangan bilang belum ada siapa. Malaikat. Nah malaikat itu kalau selesai taklim kayak gini dia pulang kemana? Kembali lagi kepada Allah. Sama Allah ditanya itu, malaikat dari mana? Tapi Allah nanya bukan berarti Allah itu gak tahu nih. Allah nanya bukan Allah nggak tahu. Ini pelajaran bagi kita Bu. Jadi Allah mengajarkan kepada kita kalau jadi manusia kudu mau berkomunikasi dengan orang. Lalu Allah yang maha tahu aja masih ngajak dialog ke malaikat kok. Kira-kira waktu malaikat kemana Allah tahu nggak? Tahu. Allah nggak nanya bagus nggak? Iya. Tapi Allah kenapa mengajarkan nanya kepada malaikat agar kita hidup sebagai manusia ojo sombong. Kudu saling tanya. Itu loh Bu. Ini mana nanya kabarnya? Ya yuk kabarnya sehat, alhamdulillah Bu. Nah malaikat kemudian laporan. Dari mana malaikat? Apa jawab malaikat? Saya baru pulang dari majlis zikir. Siapa yang hadir majlis zikir itu? Hamba-hamba ya Allah. Ngapain mereka kumpul di majlis ilmu itu di masjid? Ngapain mereka kumpul itu? Ya Allah, mereka itu kumpul meminta surgamu. Minta surga kepadamu ya Allah. Kata Allah, hei malaikat, mereka minta surga kepadaku. Memang mereka ngerti surga kayak apa? Apa jawabannya? Ya belum tahu. Mereka nggak tahu surgamu ya Allah. Terus kalau seandainya mereka tahu surgaku seperti apa, kayak apa ya? Oh kita nggak ngerti surga sudah apa dia? Tapi dari pengajian mintanya apa? Surga. Terus apain lagi itu malaikat? Kata malaikat yang kedua, mereka juga ya Allah berlindung kepadamu. Berlindung dari apa? Berlindung agar jangan dimasukkan ke dalam neraka. Berlindung kepadamu jangan masukkan neraka. Tahunya lagi, malaikat, memangnya mereka ngerti nerakaku seperti apa? Kok sampai berlindung? Kata malaikat, enggak ya Allah, mereka juga nggak tahu. Terus apa lagi mereka? Mereka juga meminta ampunan kepadamu. Tuh. Jadi kita ini kalau datang ke majelis taklim gini, ada yang menyampaikan, terus bubaran, kos laporan siapa? Malaikat. Jadi kita datang minta surga, dijauhkan dari neraka, dimintain ampun. Siapa yang mintakan itu? Malaikat. Ibu nggak ngomong gitu ke Allah kan? Tuh, enaknya kalau majelis taklim. Cuman malaikat bilang begini di akhirnya itu, ya Allah mohon maaf tuh.
ada ternyata yang hadir di majlis itu cuman orangnya itu hadir pengajian, ya Allah, tapi dia ini masih ngomongin orang, ya. Kemudian dia ini masih suka marah-marah, kadang juga bohong, orang jujur, tapi dia mau hadir di majlis taklim itu. Nih orang-orang yang kayak gini gimana ya Allah? Ya Bu ya. Nih, jadi orang sing urung bener, akeh dosane, tapi gelem datang ke majlis taklim. Kira-kira sama Allah dikasih nggak? Pantese loh, berarti dulu. Pantese, wong sing akeh maksiatnya, tapi datang kemudian ke majlis taklim, kira-kira pantes nggak dapat surga? Hah? Fakta ora? Kamu siapa? Kue apa ngajinya bisa naik kok paling maunya gitu ya. Kita mau gitu kayak gitu ya. Ah, ternyata kata Allah gimana kepada malaikat? Malaikat yang hadir di majelis taklim, dia ini masih suka bohong, dia ini masih suka ghibah, dia ini masih suka maksiat, sholatnya kadang-kadang, ngaji Qur'annya orang tahu, tapi gelem duduk di majelis taklim. Kata malaikat, kata Allah gimana? Mereka pun dapat seperti yang lainnya. Dapat apa? Satu, dapat surga Allah. Yang kedua, dihindarkan dari neraka. Yang ketiga, dapat ampunan Allah. Enak gak Bu? Makanya ibu guru rajin taklim. Ya, ojo dapat undangan kayak taklim kan langsung gini. Ada, Pak, anak undangan apa? Pengajian. Wah, pengajian ini, bosan pengajian baik. Jangan begitu. Jadi kalau kita sering diundang pengajian, itu kita mendapatkan kenikmatan itu Pak. Tapi nih orang yang nggak paham, mesti diundang pengajian itu carry-carryan. Duduknya paling pojok, kayak ono kuil, atu-atuan gitu kan. Gitu ya. Saya makanya punya ibu-ibu di Allah ya Rabbi. Saya punya ibu-ibu itu pengajian. Setiap taklim saya beliau hadir. Ingat saya bingung. Kenapa? Iki pengajian beliau hadir lagi. Padahal materinya udah kemarin. Hanya materi pun ganti yang lain. Jadi beliau itu ada yang hari Kamis, ada yang hari Selasa, ada yang hari Minggu. Itu ikut terus lah pengajiannya. Senang banget pengajiannya. Ketika ditanya, Bu kenapa lagi? Ngapain lagi Ustaz? Anak saya sudah minta semuanya. Saya pensiunan daripada di rumah nongkrong. Nah gitu Bu. Jangan tua, orang tahu ngaji, ngomongin orang baik. Ibu-ibu biasanya gitu ya. Paling enak Bu, saya lihat ke kamu ya. Ibu-ibu itu sampai apa? Goreng di apa? Rumah itu kalau ngomong ceprek. Singkat lihat begitu. Ini nek lewat Karang Pucung, saya lewat Karang Pucung kayak ngono ngomong Karang Pucung kayak gitu ya, pantes lah kayak gitu ya. Daripada kayak gitu, mending ke taklim ya. Itu aja gambarannya. Baik, sudah Ibu. Jadi kita akan dibersihkan dosanya. Maka kita harus senang masuk Ramadan karena dijanjikan akan dibersihkan dosanya. Yang kedua apa? Yang kedua, kita ini ketika kemudian berbicara Ramadan, kenapa harus gembira? Karena bulan ini musim. Musim Bu. Musim apa? Halo? Musim apa sekarang? Ramadan musim apa? Musim kebaikan. Ibu, mohon maaf. Kalau ada musim duren, sing paling banyak nopo? Duren apa rambutan? Duren, musim duren. Musim rambutan sing paling akeh? Rambutan. Musim duku sing paling akeh? Duku. Ojo ngerti kebalik. Kalau musim duren, goleknya duku. Ya anak-anak. Kita ini maka sebutkan kenapa harus gembira? Ini musim kebaikan. Ibu kalau musim duren itu kan berarti banyak duren itu. Nah gitu dia, ini musim kebaikan. Ustaz, di mana kebaikan kok jadi musim-musim? Iya. Kenapa ini disebutkan musim kebaikan? Ibu, kira-kira manusia itu kalau di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan melakukan kebaikan entengan mana? Taruh ke masjid, ke masjid. Ibu di luar bulan Ramadan masjid ada enggak? Ada. Di
Dibuka enggak? Dibuka. Sing ke masjidnya ake apa setitik? Sedikit ya. Sekarang Ramadan, masjidnya sama, tempatnya sama, dibuka, isinya banyak apa sedikit? Nah, kenapa beda? Karena ini musim kebaikan. Kenapa disebutkan musim kebaikan? Karena Rasul SAW dikatakan di bulan Ramadan itu tuftahu abwabul jannah. Itu jawabannya, Bu. Karena di bulan Ramadan Allah bukakan pintu-pintu surga, dibuka oleh Allah. Semuanya pintu surga dibuka. Setannya dibelenggu, pintu surganya dibuka. Sehingga karena pintu surga itu dibuka, maka efek kebaikan surga itu sampailah ke dunia. Di antara yang paling kelihatan oleh kita apa? Yaitu di masjid pasti penuh. Jadi gak usah kaget, gak usah gumun, gak usah komentar. Nek orang di bulan Ramadan jadi rajin ke masjid, itu bukan karena apa-apa, bukan karena kita, bukan. Karena memang ini Allah bukakan pintu surga, dan ini musim kebaikan, sehingga orang tuh enteng ke masjid itu. Pertanyaannya, Ramadan rampung, kan sekarang masjid ada Ramadan masih pasang perangkat gitu. Penuh nggak? Tapi besok nih baru Ramadan Syawal biasa mending terangkannya terus tambah dicopot. Kenapa? Jamaahnya seorang anak mending. Kenapa? Lo musimnya wes entek. Itu bayang. Bahkan kemudian kalau kita lihat, mohon maaf, kalau Ramadan tarawih pertama, sok pertama kira-kira orang sing ora tahu ke masjid apa sering ke masjid? Sing pertama datang ke masjid. Saya meyakini orang yang biasanya paling rajin awal ke masjid ketika bulan Ramadan datang itu sing ora tahu mari masjid, tapi sok pertama kalah jamaah itu. Nah yang jamaah itu kalau ada begitu gak usah usil, dadakan komentar, berdoa kepada Alhamdulillah Allah memberikan hidayah ke jenengan ya sampai masjid. Jangan usah kayak gitu, biasa baik. Yuk, wis ngerti saiki jalan ke surga nang kene, kemana aja selama ini, gak usah ngomong kayak gitu. Udah biasa aja, orang ke masjid salamin, gak usah dikomentarin apa-apa, gak usah komentar Alhamdulillah ternyata masjid kita sekarang gak cukup, gak usah ngomong kayak gitu. Biarin aja masuk, ayo bareng-bareng, karena memang ini kalau orang jadi rajin ke masjid karena memang musim kebaikan. Ibu, Bapak, jadi kenapa Bu? Kita harus bergembira karena bulan ini kita akan dihapuskan dosa-dosanya, dan bulan ini adalah musim kebaikan. Maka inilah awal sukses itu niat sepenuh hati. Jelas? Bisa dipahami Bu? Supaya bisa sepenuh hati, bisa dipahami? Ya, baik. Ini jam berapa Mas? Cukup? Nggak tahu. Ya, sudah niat. Yang kedua Ibu, setelah niatnya penuh belum cukup, perlu Ibu mempersiapkan yang kedua agar Ramadannya sukses. Apa yang kedua? Supaya sukses itu, yang kedua Ibu harus mengetahui tentang fikih, ilmu tentang Ramadan. Ya, Ibu harus tahu itu. Ibu ya, harus tahu ilmu-ilmu puasa, SOP puasa. Ibu harus tahu. Apa yang perlu tahu itu? Satu, apa saja yang membatalkan puasa. Yuk, Ibu harus tahu ya. Ini yang membatalkan puasa apa saja. Jangan sampai salah kaprah itu. Oke? Contoh, ada yang nanya tuh ke saya kemarin, Ustadz, mohon maaf, kalau saya suami istri Ramadan malamnya kami melakukan kewajiban suami istri, tapi mohon maaf Ustadz, ternyata kebablasan.
Maksudnya pripun? Mepet Ustaz sahur, saya sempat sahur tapi mandi junubnya setelah subuh. Apakah puasanya batal? Jajal ibu nek kayak ngono kuwi piye? Piye Pak? Karang Pucung. Batal apa ora nek jenengan kayak ngono kuwi? Hah? Ini ilmunya. Batal boten? Boten. Lanjut puasanya? Lanjut. Oke, sing mas-mas, ya jauh, apa urung duwe bojo, tapi sebalik. Tahu-tahu ternyata jam 12 siang capek tidur, pas bangun ternyata basah, disebut dengan mimpi basah. Oke, puasanya batal apa orang mas? Nggak batal, Ustaz. Kalau mimpi basah, kepenak temen, berarti ngesuk minta mimpi terus, menurut puasa. Oke, mohon maaf ya, itu tidak teruskan puasanya. Ngaten Bu ya. Yang menjadi batal gimana? Kalau urusan-urusan itu, yang disengaja, dan di siang hari, kan anak sing laporan kali Nabi, apa laporannya? Ya Rasul, ini sahabat ya, sahabat itu memang pemalu. Ya Rasul, betis saya sama betis istri saya ketemu, paham nggak? Paham nggak maksudnya? Maksudnya apa? Ya Rasul, betis saya dengan betis istri saya ketemu di siang Ramadan. Maksudnya apa? Dia melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Batal nggak? Maka kata Nabi, alaika kafarah. Kamu didenda. Dendanya apa ya Rasul? Yang pertama suruh apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Tepok jidat. Ya Rasul, boro-boro 2 bulan. Lalu sebulan aja udah bobol, apalagi 2 bulan. Itu kan? Ya wis nek ora kuat itqu raqabah. Bebaskan budak. Alah. Bebasin budak. Duit dari mana? Gak ada. Turun lagi. Ya sudah kalau gitu, kasih makan 60 orang miskin. Ya Rasul, nggak ada 60 orang miskin. Gitu ya. Ya Rasul, 60 orang miskin itu apa orangnya harus lebih miskin dari saya? Ya, punya 60 orang miskin. Nggak ada ya Rasul. Oh ya sudah kalau kayak gitu, kata Rasul. Nih bawa. Nih bawa. Apa? Untuk bayar tadi 60 orang miskin itu. Ditanya sama Rasul. Kata Rasul, ya Rasul, apakah saya harus memberikan kepada orang yang lebih miskin dari saya? Apa jawabannya? Ya. Dan apa dibilang sama orang ini? Ya Rasul, tidak ada yang paling miskin di kampung saya kecuali saya. Kan kelewatan ya? Kelewatan banget. Terus miskin, orang taat, ais. Nah, akhirnya apa kata Nabi? Ya wis kowe makan sama kamu. Itu Bu ya. Nah, kalau yang begitu mah batal. Nah, ini ilmunya Bu ya. Ilmu tentang puasa. Jadi dilihatkan apa yang bisa membatalkan puasa. Ibu, puasanya orang menyusui bagaimana? Boleh nggak orang menyusui tidak puasa? Boleh nggak kemudian orang hamil tidak puasa? Tergantung. Apakah ketika dengan hamilnya itu kalau diajak puasa tidak membahayakan anaknya? Enggak. Kalau nggak membahayakan, puasa. Kalau memang membahayakan, ya jangan, silahkan. Cuman ini memang akan berefek Ibu ya. Ibu berbahagia sesungguhnya kalau kemudian lagi puasa kita hamil. Kenapa? Karena itu kita lagi mendidik anak kita untuk puasa, insya Allah akan baik. Ibu berbahagialah kalau kemudian pas puasa, ibu itu kemudian lagi nyusui, ajarkan benar kepada anak, komunikasikan sehat. Dan mudah-mudahan dengan begitu, anak kita kecil-kecil saja sudah mau diajak puasa. Ngaten Ibu ya. Sama juga tuh Ibu sekarang kan musim vaksin. Ibu lagi puasa, divaksin, batal boten saumne. Hah? Ini batal ya wis vaksin baik. Batal puasa, kenapa? Vaksin, batal puasa, vaksin. Nek vaksin, boten batalkan puasa. Karena prinsip para ulama bilang apa?
Yang membatalkan puasa itu kalau ada sesuatu yang masuk melalui mulut. Gitu Bu ya. Itu kalau unsur makanan dan minuman. Jadi kalau kemudian cuma lihat makanan sampai kemudian ngiler, batal nggak puasanya? Boten, asal nggak sabuk gini, ya. Tapi mungkin berkurang nilainya loh. Lagi puasa dengan maka ibu hindari ya. Hindari apa? Hindari nonton TV karena TV itu enak-enak kabeh. Jam 12 siang dadakan sirup marjan lagi sing keluar. Kan gawe masalah itu. Oke. Tetapi begini, Ustadz, tapi gimana kalau yang disuntiknya tuh infus? Kenapa? Karena infus mah makanan. Orang yang tadinya lemes kalau diinfus jadi seger. Terus gimana infusnya itu? Batal nggak puasanya orang diinfus itu? Ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak. Tapi saya meyakini wong-wong Indonesia kui ora tahu takon gimana diinfus batal nggak puasanya. Kenapa? Karena orang Indonesia sudah tahu ilmunya. Sing penting sakit, ora tekan diinfus mesti ora puasa. Ya enggak? Aku lagi lara lah ora puasa. Enggak sampai diinfus, maka di kita mah enggak pernah ada masalah. Seperti itu. Nah, itu ilmunya, Ibu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang puasa. Termasuk yang harus hati-hati begini. Ini hari ini kan diperkirakan puasanya beda, nggih? Ada yang mulainya katanya Sabtu, ada yang mulainya Minggu. Mau ibu yang mana? Monggo. Ibu mau ikut yang Sabtu apa yang Minggu? Sing penting jangan begini. Ini ilmunya nih. Sing penting jangan begini. Giliran ngawali puasa melune sing dino Minggu. Giliran lebaran melune sing paling gasik. Nah, gue sih jadi masalah. Ojo kayak ngono. Orang nganggoim orang sukses kalau kayak gitu. Terus gimana kalau beda yang? Nah, kalau beda mah kita yakinnya dengan yang mana? Saya mah ikut pemerintah aja, Ustadz. Hari apa? Umpamanya Ahad. Ya udah ikut Ahad. Tetapi nanti kalau ikut Ahad, umpamanya ternyata diumumkan ada yang melihat hilal. Berarti waktunya cuma 29 hari. Walaupun kita ini puasanya di hari Ahad, tapi kalau udah ada yang hilal, ya udah, berarti kita nanti lebarannya bareng yang memulai hari Sabtu. Sing ora uli kayak ngeneki. Kan kata Nabi SAW, kalau kita tidak melihat hilal, sempurnakan menjadi 30. Nah, kalau dia kemudian umpamanya puasanya itu hari Ahad, totalnya kalau lebaran dengan hari Sabtu itu baru 29, berarti kurang. Gitu. Bisa dipahami, Pak? Maka sempurnakan sehari lagi. Kok aja melu-melu. Pokoknya jadi orang tuh harus punya ilmunya. Ojo melu-melu. Nek orang yang suka ikut-ikutan sengsara. Orang bahagia. Jajal, Bu. Ibu jadi orang suka ikut-ikutan. Rusak lah pokoknya suka ikut-ikutan tok. Contoh ya. Mening-mening wong Karang Pucung. Dolan maring Cilacap, melu pengajian di rumah yatim. Dening sing melu pengajian kabeh-kabeh pada pegang HP. Sing wong orang Karang Pucung orang nyekel HP. Sing wong kota megang HP kabeh. Mulih maring omah gatuk karo bojone, Pak. Aku ya kepingin duwe HP lah kayak wong-wong kuwi lho, Pak. Lagi pengajian kayak pada cekeran HP, bisa moto cekrek kayak gitu. Diomongin karo bojone, ora usah, Bu. HP buat ngapa? Longkoe karo aku nge seumah, ora tau maring dindi. Aku kan paling banter maring sawah apa? Kewes di sawah di telepon, "Halo papa sayang, baby." Ora kewes dah, wes ora usah HP-HPan. Tapi karena wis terpengaruh pingin ikut-ikutan, melu-melu uang tetap wae kepingin. Akhirnya bapaknya apa? Pas musim panen, melu derep nih Pak, Karang Pucung. Melu derep neng sawahe uang. Alhamdulillah rampung derep, kemudian padinya dijual, iso tekan duitnya kumpul 1 juta. Duit 1 juta. Yalah aku harap melu-melu tuku HP. Akhirnya mangkat maring jalan Katamso, tuku HP second sing 1 juta.
mohon maaf, HP 1 juta api kapelek. Nah, soranana api kapelek 1 juta, ya masih sisa bukan deh. Ibu akhirnya tuku HP mulih neng Karang Pucung, tekan umah didelengi baik. Ki ora muni-muni ya, ngapa gitu kan? Akhirnya karena Mas, aku kan udah tuku HP tapi kok orang muni-muni, ya usah telepon juga. Ya iya, yo Raisa, kenapa? Orang anak kuotane. Oh, nganggo kuota. Iya, piro kuotane? 25.000 yuk. Saiki akhirnya dia ngumpulin duit sampai 25.000. Biasanya anaknya, Bu, jajan 2.000, nyoh. Bu, jajan nyoh. Saiki punya uang 2.000 dikekep, nggak boleh buat beli kuota. Oke, Bu. Nah, ikut-ikutan tersiksa. Makanya nggak usah melu. Nah, puasa itu supaya kuat kita diilmuin, ya Bu ya. Termasuk mohon maaf yang perlu diilmui apa? Ilmu puasa tentang apa? Contohnya sahur. Ya Bu, apa sahur itu? Bukan makan sahur itu. Sahur itu waktu. Waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Sebelum subuh. Jam berapa kalau sebelum subuh? Sing paling pas tuh kurang lebih ya setengah jam lah sebelum subuh itu waktu sahur, dan itu waktu terbaik. Dan kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barokatun. Maka ilmui supaya sukses. Bapaknya jangan ngomong kayak ngenekwi. Artinya apa? Mohon maaf ya, bapaknya pulang taraweh ngobrol karo konco-konconya karena pulang dari kota besar, ngalor ngidur tekan jam 1 wengi. Kemudian bilang apa? Wes sisan sahur yuk. Gitu ya. Sisan sahur. Jam berapa? Jam 1. Mohon maaf, itu bukan makan sahur kalau jam segitu. Makan malam. Ini diilmuin. Jadi kalau makan sahur harus jam berapa? Akhir itu, Bu. Dan Ibu hati-hati kalau sahur. Sahur jam 2, sahur jam 3. Belum masuk waktunya, Bu. Maka diilmui betul itu. Supaya pas sahur. Kenapa? Karena nanti nilainya beda. Sahur itu bukan semata-mata mempersiapkan makan supaya besok kuat. Tetapi kalau kita bisa makan sahur, dimakan di waktu sahur, itu supaya kita mendapatkan berkah. Ibu. Ya, seperti itu. Nah, maka ini penting bagi kita, nggih. Jadi diilmuin seperti itu. Nah, maka kalau kita masuk Ramadan, kita kemudian punya ilmunya, maka insya Allah Ramadannya sukses. Udah jam 11. Masih ada 3 lagi sebetulnya. Tapi biar apalah, Ramadan tahun depan aja. 2 dulu nih, Bu. 2 dulu betul diartikan. 1, kuatkan niat. Yang kedua, ilmui. Pokoknya jangan katanya. Ibu kan punya HP. HP itu jangan pakai update status baik. Pakai belajar. Cari YouTube-nya. Ki aku orang ngerti masalah iki piye. Ketik masalahnya apa. Buka, dengerin ceramahnya. Wis banyak. Jadi ilmu. Jangan ikutan. Ye, minimal tahu kayak ngono toh. Gitu Bu ya. Ini supaya Ramadan kita sukses. Baik. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat bagi kita semuanya, dan kemudian saya juga berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesempatan sampai dengan akhir Ramadan. Jangan lupa Ramadan itu anak-anak di sini insya Allah kegiatannya full. Saya minta ridho dan ikhlasnya. Ini tolong Ibu ya, jangan berburuk sangka dengan para pengurus. Hati-hati. Ya, ini nggak direkam nih ya? Direkam nggak? Nggak ya? Ibu ini hati-hati. Setan itu luar biasa omongannya. Saya termasuk yang meninstruksikan kepada teman-teman yang di lapangan, kalau anak-anak kita itu mendapatkan undangan buka bersama di mana, mereka kan biasanya dikasih sama orang itu, orang ketang sewu, rongewu dikasih. Tapi saya mohon maaf, memang pengurus bilang semua uang ketika Ramadan yang dikasihkan oleh muhsinin kepada anak-anak tarik. Gak boleh dipegang anak. Kumpulin semuanya. Tapi tercatat haknya siapa anu itu.
Dan ibu nggak usah ngutang-ngatik itu. Saya nggak mau denger nih kalau ada orang tua nanti gusak-krusuk. Jangan ya Ramadan lumayan dulu yuk. Ini hitungnya 1 juta, masa kita nggak dapat apa-apa? Kue ibu dolim. Kenapa? Kami memikirkan karena yang dibutuhkan anak itu banyak. Insya Allah akan, karena pengolahannya jelas. Di sini ada manajernya, ada bagian keuangannya. Jadi jelas Bu, insya Allah anak-anak itu. Cuman ibu jangan komporin anak-anak itu. Kemarin diundang kemana saja, Bu, dapat amplop. Iya, tapi diambil sama Pak Hamdan. Iya ya Pak Hamdan, hati-hati, setan ganggu. Saya kalau ada orang tua yang nggak bisa diajak kerja sama itu, saya bilang udah nggak bisa diajak kerja sama untuk sana. Silahkan, ya, diambil aja anaknya kalau nggak percaya. Giliran lagi sulitnya orang tahu ngomong-ngomong, giliran ada senangnya kemudian ngomong. Jangan Bu ya, omongan ibu harus hati-hati. Karena omongan kita itu bisa jadi orang nggak kepikiran, tapi gara-gara omongan kita orang jadi kepikiran. Itu bahaya omongan kita itu. Kayak orang, mohon maaf, sing dialog karo penjaga toko. Sing penjaga toko kerja wis 5 tahun, digaji 500, anteng-anteng aja tuh. Ketemu dengan kita, diomongin, yuk jenengan kerja nang di neng toko anu. Oh ya neng toko ya. Gajinya piro sebulan? Ya lumayan 500. Hah? 500? Ya Allah ya Rabbi, yuk 500 saiki cukup apa? Jadi anaknya piro? Telu. Anak telu. Wis pirang tahun? Ya 5 tahunnya lebih. Kayak ya, kudune jenengan kene wis 5 tahun, wis senior ya kudune jaluk munggah lah. Minim-minimnya ya 1.000, 1 juta. Omongan kita. Orang yang tadi sebelum diomongin oleh kita kepikiran nggak pengen naik gaji? Nggak kepikiran, dia nerima aja. Buktinya 5 tahun dia adem ayem aja. Gara-gara ketemu dengan kita ngomong seperti itu, akhirnya kepikiran. Akhirnya ngadep karo bosnya. Pak, saya kan kerja di sini udah 5 tahun. Masa gajinya nggak naik-naik? Saya kan anaknya juga banyak. Oh kayak gitu ya Mbak ya. Ya wis Mbak, ngesuk ya akhir bulan. Akhir bulan gajian. Mbak, kene, ya, pripun Mbak? Mbak, jenengan kemarin kan ngomong, nek jenengan iki jaluk naik gaji. Tapi ngampurannya ya Mbak ya, nek naik gaji jujur saya nggak bisa bayar lebih, bisanya cuma segitu aja. Jadi jenengan kerjanya cukup sampai dengan bulan ini saja, ki gaji jenengan bulan iki, ngesuk nggak usah kerja mening. Gara-gara siapa? Omongan kita. Tuh, hati-hati. Maka ibu hati-hati omong. Ibu mungkin aja nih, kayak ya, janjiannya lumayan nih, Ramadan ini bocah-bocah yang jadi dikumpulin kan lumayan. Awalnya orang nggak kepikiran tentang masih, tapi ketika tidak kepikiran, maka hilangkan itu Bu. Ibu sudah bersyukur anak-anak itu dicukupi di sini. Ibu nggak mikir sekolah, ibu nggak mikirin makannya, insya Allah terjamin makannya sehari 3 kali, sekolah diurusin semuanya. Udah usah terganggu dengan pikiran-pikiran yang kayak gitu. Kenapa? Ibu, anak-anak itu nanti butuh masuk. Emangnya kalau masuk sekolah itu nggak bayar? Tetap bayar Ibu. Masuk SMA, beli buku, beli seragam. Kita itu walaupun anak-anak gitu kan, kita pingin anak itu sama dengan yang lain. Kalau beli buku, punya seragam, pingin punya seragam. Gitu Bu. Dari mana dananya? Yaitu yang mereka dapatkan itu kita masukkan untuk kepentingan sekolah mereka. Maka saya kenapa keras Ibu? Kenapa saya keras seperti itu? Karena jujur itu kita ambil ketika saya mendapatkan laporan dulu. Ya, kalau dibagikan kayak gitu, uangnya dibawa ke orang tua. Emang hak dia dibawa ke orang tuanya. Tapi apa yang terjadi? Uang itu dijadikan oleh anaknya beli pulsa. Coba orang yang ngasih memang untuk itu. Ada nggak orang ngasih? Mas, ini tak kasih jenengan 50.000 buat beli pulsa supaya jenengan bisa main game. Ada yang gitu? Gak bakal ada yang ngasih Bu, ya kan? Atau kemudian main game PS, itu dulu kejadian Bu. Maka belajar dari itu, kami dengan pengurus rembukan, gitu nggih. Kemudian ketika ada barang-barang yang dikasih, dikumpulin dulu, saya bilang itu. Nanti kemudian dikumpulin hak bersama, karena bukan dianya, karena dia di lembaga, maka lembaga yang wajib ngatur. Nggih? Ini kan hak saya Ustaz gitu. Enggak. Emang kamu kalau kamu nggak gabung di lembaga ini dapat nggak? Maka lembaga yang ngatur. Dapat apa? Saya bilang kumpulin semuanya. Nanti Arab akhir baru dibagi sing rata kabeh kebagian.
Bukan berarti saya 3 kali, dia 4 kali kayak gitu. Enggak begitu hitungannya Ibu ya. Karena undangannya lembaga, bukan personal. Nah ini saya minta Ibu jangan tergoda dengan pikiran-pikiran kados niku. Hilangkan. Karena ini akan merusak, mengganggu pikiran Ibu. Ya, udah pokoknya nek pulang besok lebaran anak sing dibawa pulang anak-anak dikasih wis terima. Ojo ditakoni macam-macam. Apalagi komplain karo Pak Hamdan gitu kan. Nanti kalau yang komplain kayak gitu saya jujur tak tangani wis balikin mending lah. Berarti orang tuanya orang percaya. Karena kita kalau udah nggak dipercaya nggak enak. Siap Ibu? Ini saya perjelas aja nih. Karena biar Pak Hamdan besok nek apa-ngapa orang biasanya Pak Hamdan orang kepenakan gitu. Orang penak sana. Gitu seperti itu. Jadi alhamdulillah begitu Pak ya. Maka mudah-mudahan anak-anak di sini soleh. Insyaallah Ramadan besok banyak kegiatan. Ibu di rumah jangan banyak ngelamun Maca Quran, tarawehnya ojo kelalen, tadarusan karo masyarakat neng masjid, syukur bisa sedekah. Saya tanya dulu pengajian terakhir kita kan harus janjian, Arab mulai belajar infak sing kotak subuh. Udah ada yang jalan? Sudah ada. Saya nanti minta datanya, wali siapa saja. Saya bukan apa-apa, karena pingin kita itu masuk surga ke bareng. Tetap ya Allah itu kan tidak menghitung besarannya berapa. Sing penting kita wani yang mengeluarkan. Kita ini nek punya harta sedikit, orang wani mengeluarkan yang asam. Saya nggak punya, orang bakal sugi-sugi. Ya, nggak bakal berubah. Ibu punya 1.000, punya 500, ambil Bu. Ini latihan. Siapa tahu nanti yang berubah siapa? Ketemunya sama anak-anak kita. Ngerti Ibu ya? Gitu. Saya belum lihat nih. Nanti saya tanya Mas Saiful nih. Ini kalau pengajian gini, kan saya sudah bilang waktu pengajian dulu ambil kotak yang tabungan subuh yang kaleng itu. Minta ini siapa? Kalau pas diundang pengajian dibawa. Saat ini saya Arab isinya 5.000. Cuman jangan begini. Sebulan baru ngaji, neng isi anak undangan besok isi 5.000. Bukan begitu. Karena Allah tahu kapan Ibu kita masukkan biar ilmunya nyambung. Ibu setiap pagi berapa nilainya nggak disebutkan. Pokoknya Ibu kalau pagi subuh plung Arab 500 plung pokoknya paksakan itu. Kenapa? Karena kalau pagi hari kita memasukkan infak ke dalam kotak itu, maka berbarengan doa malaikat. Apa doa malaikat? Kata malaikat, ya Allah berikan ganti kepada orang ini. Tapi kalau kita nggak mau seperti itu apa? Doa malaikat apa? Jelek banget doa malaikat. Udah binasakan aja deh orang pelit itu. Nggak mau kita dibinasakan. Bisa jadi kita ini nggak berubah ekonomi. Kenapa? Karena kita pelit. Ya pelit saya dong orang sini. Bukan nggak ada. Cuman kita nggak mau menyisihkan. Sehingga dirubah mentalnya. Walaupun kita serba terbatas, tetapi kita mentalnya mental orang yang pemurah, mau berbagi, dan ukurannya Allah tidak pernah menyebutkan besar dan kecil. Siapa Bapak Ibu? Tahun depan. Sawal ya. Insya Allah saya suka nanyakan. Saya itu mengawal pengajian Bapak Ibu. Saya tanyakan kalau belum diundang saya, Mas Hamdan, bulan ini kok ada pengajian? Saya mau, karena saya mau menyiapkan, karena saya punya tanggung jawab. Karena saya ini ke masyarakat itu saya ke masyarakat itu iklan tentang rumah yatim. Nah maka saya catat mereka, saya ikut membina orang tuanya sehingga nggak lepas. Ini yang ini tanggung jawab saya gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tolong kerjasamanya agar sinergi, begitu Ibu ya. Kita kemudian memanfaatkan hadis tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita belajar supaya ada perubahan dalam diri kita, ada perubahan menantu anak-anak kita dalam kondisi oke, hari ini Bapak Ibu kemudian menjadi orang yang dibantu, tetapi besok anak-anak kita adalah menjadi orang yang membantu. Itu bisa kalau seandainya mental orang tuanya berubah. Ibu yang harus berubah mentalnya, bukan masalah gede dan kecilnya, bawa ke sini 2.000 dan nanti seperti itu, tapi Allah akan mencatat itu semuanya dan diganti oleh Allah. Maka kita perlu latihan jadi wong sugih. Caranya apa? Nyisikan harta. Kalau nggak ada, jangan nunggu, tanya Mas Saiful kan ada. Pak Saiful, saya mau buat ini. Supaya apa? Saya pingin kemudian nilai-nilai ini kita kemudian dikembangkan di dalam diri kita semuanya. Supaya ada perubahan seperti itu. Ibu kan nggak mau putra ibu besok mengalami hal sama dengan kita. Syukur besok ini anak-anak kita ini menjadi donatur sini. Itu Bu ya, harus kuat doanya.
Jangan bilang ini, ya wis le, terima baiklah apa anane wis takdir. Jangan begitu. Tok, harus ada adanya merubah tadi. Mindset ibu diberubah. Ya walaupun orang memandang kita masih hak diberi ya terima aja. Tapi kita pun berusaha untuk menjadi orang yang mengeluarkan. Itu mindsetnya dirubah kayak gitu. Karena kalau kita senantiasa ngarepnya dikasih, ya sampai kapanpun kita nggak bakal berubah. Oke, ngaten Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Anak-anak kita doakan di sini juga sehat-sehat. Karena ini tambah banyak Bu. Pak Hamdan mulai kewalahan tambah banyak. Nah, mohon maaf nih Bapak Ibu yang anak-anaknya SMA. Yang anak-anaknya SMA ini mulai diberdayakan di sini. Ke adik-adik kelasnya. Oke, mulai diberdayakan. Jadi insya Allah kalau Pak Hamdan merintah apa-apa, ini demi kebaikan mereka. Mereka kon suruh nyuci, kon suruh bersih-bersih, ngajarin anak. Bismillah, diikhlaskan aja. Jangan kemudian bilang, ternyata di rumah yatim jadi pekerja ya. Bukan begitu. Kami tidak mau anak-anak ini dengan segala fasilitas yang ada nanti keluar dari sini menjadi anak yang manja. Nanti pulang ke rumah ibu malah kemudian jadi juragan. Bahaya kalau kayak gitu. Dan ibu perlu melaporkan itu kepada kami kalau ternyata anak saya itu ternyata ketika ke rumah saiki ya Allah di rumahnya malah karena mungkin mohon maaf ya nek di sini makannya ketemunya apa Bu? Saya jujur ya kalau lihat anak saya makannya enak-enak Bu. Oke karo ayam bosen rung Mbak. Karo ayam bosen rung. Wis bosen karo ayam. Neng rumah ayam ketemu berapa? Setiap hari. Saya juga nggak pernah tiap hari, bosen mereka. Maka doa kita itu kita tidak mau mereka seperti itu. Nanti pulang ke rumah, giliran datang ke rumah, sing asli di rumah ketemunya cuman karo tempe goreng, kemudian ngeluh. Aku nggak mau makan lah, kenapa? Nggak enak. Wah ini gagal. Tapi kami ini tidak standarnya makannya tidak begitu Pak. Sebetulnya standarnya rumah yatim itu makannya ora dino-dino nganggo ayam. Sebenarnya kalau masakan dapur masakan sangat sederhana. Cuman kadang-kadang anak itu dari rezekinya si ngirim nasi itu tadi ada baru datang nasi kotak kan mereka yang berhak. Nah, saya juga menyampaikan kepada anak, nah ini adalah rezeki kalian. Tapi jangan menjadikan standar. Nanti kalau di rumah disuguhi bening karo menduan orang gelem makan, perlu dijewer itu. Ya, kalau pulang ke rumah ternyata jadi manja, makanannya orang gelem apa-apa orang gelem perlu jewer. Oke, kenapa? Karena itu tidak betul. Kami tidak menjadikan manja, tetapi ini benar rezeki yang itu hak mereka karena mereka ada di sini. Maka yang paling kuat apa Ibu? Doa dari rumah. Jadikan anak yang soleh dan solehah. Yang kuat seperti itu. Saya tanya, yang sudah kelas 3 siapa putranya? 3 SMA? 3 SMA Ibu? Siapa lagi yang udah 3 SMA? Gak ada ya? Kalau udah 3 SMA, saya nggak tahu nanti pengurus mau bagaimana langkahnya. Tapi setidaknya nanti ibu kalau udah 3 SMA, udah selesai SMA-nya, sekiranya besok kalau diminta bantuan dulu oleh pengurus untuk bantu-bantu di sini, diridhokan, diikhlaskan. Ya Bu ya, sambil nanti dicari peluangnya, siapa tahu bisa kuliah. Sing jelas ojo dinikahkan perempuan apa laki-laki Bu? Apalagi perempuan. Ya, main dewasa dulu. Jangan pengen ini, usah daripada beban kan lumayan anak sing nanggung hidupnya. Iya sih iya. Si cilik masih, jangan begitu Bu ya. Pokoknya ibu ada apa-apa komunikasi kali Pak Hamdan. Sekarang Pak Anto, manajernya kan Pak Anto sekarang. Kalau Pak Hamdan di lapangan, nanti komunikasi ngobrol, ketemu seperti apa, Nah nanti supaya anak-anak karena saya gini Bu, saya jujur sempat kecewa itu. Kecewanya luar biasa ya Allah saya dapat laporan itu. Ada anak dulu selesai SMA. Kita pertahankan di sini, tidak mau. Padahal menurut saya itu, ya kita bukan pingin balas budi, enggak sih. Kita insya Allah itu. Cuman kita mendidik kepada anak, nah kamu itu tidak boleh melupakan jasa orang lain loh. Yang sudah membiayai kamu itu selama kurang lebih 3 tahun sampai selesai. Ya saya ngapunten Bu ya. Saya ngelola lembaga, 2 lembaga itu. Anak-anak yang kami sekolahkan, kuliahkan itu kontraknya Pak, tak kuliahkan. Tapi ngesuk jenengan balik bantu sekolah di sini, gak usah kemana-mana. Mau Bu. Cuman kadang-kadang yang merusak wong tuane. Apa? Mikirnya dunia baik. Itu saya ada yang gagal itu gara-gara orang tuanya. Kenapa? Ngomongin, kowe nang kono, iso urip apa? Lembaga cuman kayak gitu. Wis lah, ini yang merusak orang tuanya. Dan ya hati-hati.
orang tua yang ngomporin anak seperti itu, sesungguhnya dia lagi gali kuburannya sendiri. Ngesuk, jangan salahkan ya, wis tua, anaknya yang berbuat itu kepada ibunya. Kenapa? Gara-garanya itu. Oke? Maka hati-hati kita tuh ketika seperti itu dengan anak itu. Ya kita suruh, anak-anak berarti kan suruh ngomong yang tidak benar. Wis ngomong baik, kalau lembaga, saya gini-gini. Padahal nggak begitu. Maka hati-hati, besok, nah ibu tua, anak ibu akan begitu kepada ibu. Hanya waktu aja. Nah anak ini kemudian kita sekolahkan sampai selesai, kita pinginnya apa? Anak itu pingin kalau bisa itu kuliah. Insya Allah kami ini rata-rata yang mengelola itu berpendidikan. Ya, berpendidikan. Insya Allah kami mikirnya bukan mikir personal lah. Kalau ngitung anak-anak siapa sih, saya nggak punya hubungan apa-apa. Kalau saya orang Tasik, datang ke sini, tapi kita melihat apa? Ini generasi yang harus kita pertahankan. Nah cuman orang ini ternyata ditarik sama orang tuanya, apa yang kemudian kami kecewa? Anak ini kami sekolahkan, kan nyekolahkan sampai SMA itu biayanya nggak sedikit, Bu. Keluar, nggak mau kita uruskan di sini, padahal kita pingin di sini, wes ngurusin. Kan kita tuh pingin lihat kesungguhannya. Ke bocah ke muyulnya apa, cenderungnya di mana? Oh, iki bisa nih untuk kuliah, mungkin dikuliahkan. Oh, iki karena bidangnya begitu. Dia keluar, Pak, pulang ke kampung halamannya. Dan kami dapat kabar apa? Ternyata dia sekarang ini cuma kerja di Alfamart. Mohon maaf. Saya bukan berarti mengecilkan orang kerja di Alfamart. Cuman bagi kami, kalau kamu tuh manut, lebih daripada itu loh. Kalau di Alfamart, ya sudah, dia menjadi pekerja rodi kan. Waktunya habis, diperos sedemikian rupa, dia nggak bakal berkembang. Nah itu Bu, saya nggak mau seperti itu. Maka yang kelas 3 ini, tolong komunikasi dengan baik. Banyak hal yang kemudian. Ya setidak-tidaknya kalau ibu mau bilang begini, wis ora-apa, bantu dulu, nah dibutuhkan tenagamu, nek kono bantu-bantu apa. Anak jadi enak. Kami nggak bakal menutup mata untuk urusan seperti itu. Karena ibu tuh pastinya hebat luar biasa. Maka mohon maaf ibu ya, jangan istilahnya habis manis, sepah dibuang dengan rumah yatim itu. Kamu lagi butuh baik-baikan sama rumah yatim. Ya gitu. Giliran wis rampung, merdeka, seolah bisa bernapas, ibu bilang, wis betul aja, itu nanti Allah akan balaskan. Caranya nggak tahu. Maka hati-hati. Karena kami juga bergerak itu karena memang bukan kami punya uang. Kami hanya menyampaikan amanah-amanah dari orang-orang yang percaya dengan kami. Ya, sekarang tinggal berbagi keikhlasannya apa? Ikhlasnya ibu dengan ikhlasnya kami pengurus. Ngaten ibu ya. Bisa dipahami ibu? Mohon maaf ini saya agak keras ngomongnya nggih. Tapi perlu saya sampaikan ini supaya tidak terjadi lagi. Maka saya kemudian setelah kejadian itu, saya bilang, saya ngawal pengajian orang tuanya. Tiap bulan adakan, undang, saya mau ngomong terus sama orang tuanya. Kenapa? Dulu itu gagalnya di sana. Maka saya ini menjadi fokus perhatian saya, setiap bulan itu bisa hadir ketemu yang seperti ini, biar terkawal. Nah ibu kan kalau gitu, oh iya harus begini. Kan jadi kepenak ibu ya. Mudah-mudahan nanti kita kalau dari rezekinya nggak kemana-mana lah. Oke? Ngaten ibu ya? Baik, saya kira itu ibu yang disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan, ada yang tersinggung, saya mohon maaf yang sebesarnya. Kami atas nama pribadi dan lembaga juga memohon maaf. Mau masuk di bulan Ramadan, kalau ada sikap dan tutur kata atau kebijakan lembaga yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, ini semata-mata demi kebaikan kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.